Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan semua, sahabat semua, kita kembali lagi dalam program JSA, jangan salah arah. Membahas peristiwa yang terjadi secara jernih dan kita tidak salah arah. Oke, baik, pada kesempatan malam hari ini kita akan diskusikan ya tentang terkait apa yang terjadi di G20 ya, KTT G20. Nanti ada satu tema yang akan kita bahas dalam diskusi kita malam ini. Sebelum kita mulai, mungkin ada video yang ingin ditampilkan terlebih dahulu. Kita saksikan secara virtual saat ini CEO Tesla dan juga pemilik dari Twitter, Elon Musk, saat ini menyampaikan paparannya. Kita simak bersama. I don't know what else to say. Yeah. But it is. I'm just looking at this video and it's so bizarre. Well, you look like you're in a dark place. I'm sitting here in the dark, surrounded by candles. I know. Yeah. It's so bizarre. So that's the beauty of being in Equator, Elon. When it's dark there, it's bright here. Really? Elon, you know, Indonesia has this ambition to be electro state as opposed to petro state. In the past, petro state, but today electro state. Right? Yeah. Sure. So we want to be the Saudi Arabia of decarbonization. We have peatland, mangroves, tropical forests, carbon dioxide capture. We also have critical battery materials. We also have potential for renewable energy. How should Indonesia contribute to this stabilizing the EV ecosystem, in your view? Yeah, well, I think Indonesia's making a significant contribution already with the production of critical ingredients for batteries. So nickel, as you mentioned, is a key ingredient in lithium-ion batteries, especially for long-range vehicles. A lot of Oke, baik. Barusan kita simak ya cuplikan tentang Elon Musk ya, yang berbicara di KTT G20 dalam forum B20 ya. Tapi yang bersangkutan ini Elon tidak hadir ke Indonesia. Seperti itu kan. Jadi dia menyampaikan secara virtual. Cuman yang agak menarik ini dia menyampaikan dalam kondisi gelap-gelapan katanya. Listriknya mati gitu kan. Ini kan kita sebetulnya bertanya ya, maksudnya apakah dia untuk menyampaikan hal penting dalam forum internasional itu setidak prepare itu gitu loh, tidak prepare dan tidak proper gitu ya. Ini kan sebetulnya seperti jadinya tidak menghargai gitu KTT G20 ini dan terutama tuan rumah Indonesia. Oke, langsung saya ingin diskusi dengan Bang Ahmad Nur Hidayat nih, pakar kebijakan publik. Bagaimana Bang terkait dengan ini Elon Musk yang menyampaikan paparannya secara virtual dengan kondisi lampu yang gelap? Silakan Mustafa ya. Jadi kita dihadapkan satu kenyataan yang tidak membahagiakan ya, di mana Elon Musk ya yang digadang-gadang akan hadir ya ternyata tidak hadir, malah diskusinya jadi virtual ya. Ini tentunya menjadi satu rapot merah forum B20 yang merupakan bagian dari G20, di mana inisiator atau leader dari forum B20 ini kan adalah teman-teman Kadin ya. Saya kira ini menunjukkan betapa panitia ya, baik itu yang mengundang ya ataupun event organizer ya, kurang cukup meyakinkan Elon Musk untuk hadir di Bali, menghadiri satu pertemuan yang sebetulnya ya tidak bisa digantikan oleh pertemuan bisnis biasa. Ya, karena ini adalah forum besar, forumnya negara-negara yang menguasai ya perekonomiannya di dunia, yaitu 20 negara gitu ya. Nggak bisa dianggap kecil ya, kecuali memang Elon Musk menganggap ya ini hanya sebatas ya forum seminar biasa begitu ya. Nah,
Saya kira kita ingin menganalisis ya kenapa Elon itu terkesan tidak menghormati forum B20 ya yang terselenggara di Bali, yang ini adalah merupakan bagian dari KTT G20. Saya kira ada analisis yang menarik ya menurut saya. Ketidakhadiran Elon Musk ini karenanya adanya perseteruan sengit antara Elon Musk dengan Joe Biden. Dan kalau kita analisis nanti akan beralasan bahwa memang Elon Musk dan Joe Biden ini adalah beda cara pandang. Dan ini juga ingin menunjukkan bahwa seolah-olah KTT G20 ini adalah eventnya Joe Biden. Makanya tidak ada kewajiban buat Elon Musk untuk ikut mensukseskannya gitu ya, apalagi datang secara fisik gitu ya. Ya kalau kita lihat tadi ya situasi forum itu di mana orang dibuat satu forum yang besar di ballroom yang luar biasa, persiapannya juga sungguh luar biasa. Tapi kalau kita lihat responnya Elon kan dia hanya bicara di layar dan kondisinya gelap ya, di sekitarnya dia gelap gitu loh. Wajahnya tidak terlihat jelas, iya. Jadi agak kontras gitu kalau di forum itu begitu dengan warna-warni, begitu terang ya kan, orang juga berpakaiannya sangat rapi, sangat formal. Sementara Elon pakaiannya meskipun batik ya dikabarkan, tetapi tidak begitu jelas karena gelap juga gitu loh. Kan ini aneh, orang terkaya kalau kita lihat profilnya Elon misalkan, dia adalah termasuk orang ya luar biasa dia, orang terkaya di dunia, bro. Ya, ini kita lihat profilnya. Orang terkaya di dunia, tapi dia tidak mau hadir ya. Ya, dia hanya agendanya adalah virtual ya. Jeff Bezos ternyata juga nggak hadir ya. Ya kan nggak ada kabar ya Jeff Bezos hadir ya, pemilik Amazon. Elon Musk juga hanya melalui virtual ya. Saya kira ini menunjukkan bahwa Elon ya punya pendapat tersendiri tentang pentingnya KTT G20 ataupun pentingnya forum B20 menurut dia ya. Dan kalau dilihat dari kedatangannya hanya bentuk virtual, kondisinya gelap, ya saya kira Elon tidak menyatakan ini penting. Ya. Nah, kenapa? Tadi saya katakan bahwa ada perseteruan, nanti kita akan kupas satu persatu antara Elon Musk dengan Joe Biden dan teman-teman Demokrat ya, yang menurut Elon Musk itu agak-agak aneh lah. Dan Elon ya berpendapat bahwa KTT ini dengan ketidakhadiran Rusia ya ini hanya sekedar ya acaranya Biden lah. Gitu. Dan dia tidak mau mensukseskan acara yang merupakan agendanya Joe Biden gitu. Demikian bro untuk sementara. Ini sebetulnya ada perseteruan ya antara Elon Musk dengan Joe Biden. Elon ini orang Amerika juga gitu, tapi dia ada perseteruan dengan presidennya ya, Presiden Amerika Joe Biden, yang notabene mungkin nanti bisa dipaparkan, Bang. Bagaimana, Bang? Jadi Elon ini ya dia banyak menginisiasi berbagai perusahaan startup dan termasuk sukses dan terakhir adalah Tesla ya, mobil listrik. CEO Tesla, dia sudah punya pabrik di berbagai negara, di Eropa ada di Jerman, di kampungnya BMW ya dia buat Tesla. Kemudian di China ya Wuling, kampungnya Wuling lah gitu kira-kira, dia buat juga mobil Tesla. Dan dia saya kira dia sudah mengekspansi dan terakhir ya kalau kita lihat Elon itu juga terlibat dalam perang Ukraina. Loh, kan dia pengusaha iya, tetapi dia memberikan bantuan satelit ya, Starlink ya, jasa provider independen untuk penyediaan internet dan ini menggunakan satelit sendiri. Ya dia memberikan bantuan buat drone-drone itu mengudara di langitnya Ukraina. Ya. Yang banyak itu digunakan oleh para pasukan militer dari Ukraina untuk mensabotase ataupun melawan pasukan Rusia ya di Ukraina gitu. Nah, kalau kita lihat ya, kita coba list satu persatu ya, Bro Mustafa. Ya. Elon Musk buka pabrik di Shanghai, China. Dan Elon sendiri ya cukup dekat sekali dengan Xi Jinping.
Sementara ya ada ketegangan antara Joe Biden dengan Xi Jinping. Ya, yang terakhir adalah ya ada kasus petinggi satu partai dengan Joe Biden, ya, yaitu Partai Demokrat, itu mengagitasi China untuk marah karena petinggi itu datang ke Taiwan, satu wilayah yang diklaim adalah bagian dari China. Tetapi di situ kan dinyatakan bahwa pulau ini adalah pulau yang demokratis, beda dengan pulau di China. Nah, Elon sangat hati-hati ya ketika dia memilih teman, karena bisnisnya dia dengan China itu sangat ditentukan oleh bagaimana penerimaan Presiden China Xi Jinping terhadap Tesla sendiri. Jadi dia ingin mengatakan bahwa dia tidak terlibat dalam konflik provokasi Taiwan. Satu itu. Dan itu dianggap oleh Joe Biden agak aneh, kok bisa ada orang yang menyatakan seperti itu gitu ya. Yang kedua adalah kalau kita lihat ini ada satu yang terbaru ya, Elon beli Twitter. Jadi Elon itu sekarang CEO Tesla dan juga pemilik ya owner dari Twitter. Nah, kalau kita lihat bagaimana Twitter dibeli oleh Elon Musk, ya Elon tuh langsung di hari pertamanya itu membuka suspend akun dari Donald Trump. Dan kita tahu Donald Trump ini adalah musuh politiknya Joe Biden. Dia buka, dia ucapkan selamat datang kembali untuk Donald Trump di dunia Twitter. Nah, sikapnya Elon ini tidak diterima oleh Joe Biden gitu loh. Dan inilah yang membuat perseteruan antara Joe Biden yang Demokrat dengan Elon yang orang bilang dia pengusaha, tapi sebenarnya dalam hatinya politik yang dia adopsi adalah politik Republikan. Jadi apa yang terjadi di Amerika yaitu pembelahan Demokrat dengan Republikan yang semakin kentara, itu kelihatan sekali dari sikap Joe Biden dengan Elon Musk ini. Meskipun kita tahu ya mereka berdua adalah elit, tetapi dalam beberapa hal kita bisa membaca nih bro, bahwa perseteruan itu sangat nyata terlihat. Dan yang terakhir ingin saya katakan bahwa dia tahu bahwa KTT G20 ini adalah mainannya Biden. Jadi tidak hanya mainannya pemerintah Indonesia, tetapi Biden punya peranan penting di sana karena dia tahu bahwa Rusia tidak hadir. Jadi dia ingin kira-kira ya KTT 20 ini mengatakan kira-kira 19 negara itu bersama dengan diri dia. Hanya satu negara yaitu Rusia sendirian. Nah, dia ingin menarik termasuk Indonesia dan China gitu. Nah, kondisi ini dibaca oleh Elon dengan baik. Makanya Elon mengatakan ya Elon nggak akan hadir sebagaimana yang diharapkan. Bahkan Jokowi sudah datang ke kantornya, ke kantor SpaceX gitu ya. Dia juga CEO SpaceX soalnya. Dan Pak Luhut juga sudah hadir, ketua-ketua Kadin juga hadir menemui Elon. Elon kabarnya akan hadir, tapi ternyata tidak hadir. Ketika pun tidak hadir, ketika tampil di virtual, tampilnya pun menurut saya tidak optimal. Ya, jadi ini kelihatan sekali bahwa sesungguhnya Elon sudah jauh-jauh hari melihat bahwa KTT G20 ini tidak menarik. Karena satu ya, tidak lengkap. Ini kan bukan KTT G20 tapi G19 karena satu negara tidak ikut, Rusia. Yang kedua, dia juga mengetahui bahwa yang hadir ini tidak bisa memberikan solusi apa-apa. Jadi ini hanyalah selebrasinya atau hanya mengangkat reputasi Indonesia tentunya, tetapi yang paling dia nggak suka adalah reputasi Joe Biden sendiri. Karena kunjungan Amerika ya ke KTT G20 dan semua orang ya di sana adalah pro kepada Barat akhirnya ya sehingga menjadi tidak menarik gitu. Nah, Elon sendiri ya dalam perang Ukraina ya kan dia sempat membantu menyediakan jasa internet Starlink. Tapi begitu Elon sudah ketemu dengan Putin ya, saya kira via telepon gitu ya, secara virtual, secara online, Elon pelan-pelan cooling down. Jadi dia tidak lagi agresif memberikan layanan internet Starlink-nya gitu. Jadi Elon sendiri membaca bahwa Rusia ini adalah partner pentingnya dirinya, perusahaannya masa depan gitu. Sehingga dia cukup berbeda dengan Joe Biden. Nah, Joe Biden sendiri ngelihat Elon ini agak aneh
dia orang terkaya di Amerika, tetapi karena konstitusi melarang negara mengintervensi kekayaan orang terkaya, ya pada akhirnya terjadilah perseteruan yang mungkin orang melihatnya tidak begitu kentara, tapi kalau kami ya kita melihatnya itu sangat kentara, bahwa ini perseteruan ini dahsyat, saking dahsyatnya ya lobby bahkan lobby sekelas presiden dan juga menteri segala urusan itu nggak berhasil juga mendatangkan Elon Musk. Saya kira itu ya analisisnya, Bro Mustafa. Ini ada hal yang menarik ya. Jadi misalnya ya kita bicara Elon Musk ya, misalnya kita bicara strategi politik tingkat tinggi di Amerika gitu ya. Jadi hanya untuk membuka suspendnya Donald Trump, dia harus beli Twitter dulu hampir berapa tuh? 600 triliun gitu ya. Hanya untuk membuka suspendnya Donald Trump misalnya. Itu ada jokes-jokes seperti itu, Bang. Nah makanya akhirnya ya kita kembali lagi ya ke KTT G20 ini, tadi sudah disampaikan juga, kan sebetulnya Presiden kita Pak Jokowi, Pak Luhut kan, Menko itu sudah menyambangi Elon berbulan-bulan yang lalu ya, artinya sudah lama lah waktunya. Jadi kan sebetulnya secara logika ini memang sudah diagendakan. Ini sekelas orang nomor 1 gitu loh, Indonesia yang datang langsung. Tapi entah karena ada urusan apa yang sebetulnya kan urusan itu bisa didelegasikan gitu ya. Adapun KTT kan dia memang diundang dan tidak bisa didelegasikan ke orang lain sebetulnya. Nah ini sebetulnya apakah ini jadi tamparan juga Bang buat pemerintah Indonesia atau bagaimana? Di kesempatan ini ya, itu fokus kepada apa alasan yang membuat Elon Musk tidak hadir. Dan kita tadi sudah sampaikan bahwa alasan itu adalah karena perseteruannya dengan Joe Biden dan Demokrat. Karena Elon ini secara filsafat politik, dia itu adalah Republikan, gitu, dekat dengan Republikan ya. Meskipun Elon nggak pernah mengklaim dia sebagai anggota Partai Republik gitu. Tapi kalau kita lihat, itulah menariknya di Amerika bahwa mereka melihat persaingan ya, mereka seolah-olah tidak melihat ada komunitas, ada negara lain lah gitu. Mereka melihat dunia itu terpusat sama mereka, ya, orang terkaya di Amerika adalah orang terkaya di dunia, bukan begitu, ya kan? Nah, presiden Amerika adalah presiden yang paling superpower kan begitu. Nah, jadi kita menyaksikan di sini alasan yang paling logis ya, menurut saya ya, adanya perseteruan yang semakin menghangat dan menguat gitu. Nah, satu yang kedua adalah sebenarnya Indonesia bahkan didatangi oleh presiden sekalipun di mata Elon itu tidak terlalu berarti gitu lah. Coba lihat kalau Elon ketemu ada kepentingan bisnis dengan Xi Jinping ya, dengan berbagai tokoh di mana dia punya kepentingan bisnis yang besar, dia selalu berusaha antusias karena dia orang yang sangat apa istilahnya ya, profit oriented atau business oriented ya. Tapi namun kalau dia ketemu orang yang bisa ngelihat dia nggak prospek secara bisnis ya, dia pakai kayak kita gini, kayak kaos. Dan itu yang pernah ditunjukkan saat Elon menerima kunjungan resmi dan formal Presiden Indonesia, ya dia pakai kaos, dia nggak menganggap Indonesia is something the big things gitu loh. Itu menariknya Elon gitu lah, dengan secara apa istilahnya nyentrik ya, perilakunya itu ya, kita bisa membaca bahwa Elon itu orang yang rasional. Jadi selalu ada motivasi, alasan ya di balik dia melakukan itu. Nah, termasuk alasan dia kenapa tidak hadir di Bali ya, meskipun dia sampaikan ada pekerjaan yang harus dia lakukan. Tetapi kita bisa kritis kan, pekerjaan seperti apa yang lebih penting daripada menghadiri forum di mana 20 negara lebih berkumpul. Nah, tentunya dia nggak melihat ini sebagai satu hal yang prospek buat diri dia dan bisnis dia. Jadi menurut saya ya, Elon tidak menganggap Indonesia secara potensi ya dalam waktu dekat ataupun dalam waktu menengah akan bermanfaat buat bisnisnya dia gitu. Mungkin dia punya strategi atau punya prospek bisnis yang lain di luar Indonesia. Makanya ini dianggap ya sebagai ya sesuatu hal yang nggak penting lah. Maka datangnya secara virtual. Ya. Contoh misalnya ya, kalau kita misalnya ingin Zoom gitu ya, tiba-tiba di tempat kita listriknya mati atau sinyal kita kurang baik.
kan kita cari tempat lain gitu loh. Cari kafe atau apa yang lebih bagus jaringannya, yang listriknya nggak mati. Kan ada pertanyaan, emang di rumahnya orang terkaya di dunia nggak ada itu, nggak ada apa genset misalnya kan. Ini kan hal-hal yang lucu. Jadi dia berzoom di tengah kegelapan gitu loh. Ini kan sebetulnya, dan nggak tahu ya dari pemerintah kita apakah ada yang protes atau emang nggak ada yang protes ya. Kayak gitu. Nah memang, nah sebetulnya apa implikasi dari ketidakhadiran ini apa Elon, dan tentunya bagaimana tadi kan ada analisa dari Bang Matur, ini ada perseteruan ya antara Elon yang lebih dekat dengan Republik, tapi memang itu ada beritanya dia menyerukan penduduk Amerika itu untuk memilih Republik, pemilu Republik di bulan November ini ya. Iya, Kemarin. Donald Trump itu udah clear sekali ya. Betul. Dan ternyata Pak Jokowi, Pak Luhut itu ternyata dekatnya sebetulnya dengan penguasa dari Republikan, Bos. Tidak terlalu dekat dengan Demokrat. Bisa kita asumsikan begitu karena kita lihat misalkan ketika Joe Biden terpilih, ya beberapa bulan setelah terpilih, pemerintah Departemen Luar Negeri Amerika itu punya satu report tentang pelaksanaan human right, hak asasi manusia, tentang surveillance country, ya termasuk Indonesia. Nah di situ Indonesia diberikan rapot merah oleh pemerintahan Joe Biden. Artinya pemerintah Joe Biden tidak melihat pemerintah Indonesia yang sekarang, ya terutama para elitnya, presiden dan para menteri atau menteri segala urusan, itu ternyata tidak dianggap oleh Demokrat bukan friend Demokrat lah. Mereka lebih condong kepada Republican friends gitu. Makanya yang kita lihat ya untuk urusan KTT G20 ini ya itu mengesankan seolah-olah ya ini memang acaranya Demokrat begitu, Demokrat Amerika gitu, bukan acara yang diharapkan bisa menyelesaikan persoalan dunia gitu. Ini hanya ajang popularitasnya para pemimpin, terutama ya menurut Elon Musk ini adalah ajang popularitasnya Joe Biden. Yang ngapain juga saya datang. Nah, implikasi dari kondisi yang kita baca ya seperti itu. Ini menunjukkan bahwa KTT G20 ini hanya sebatas event organizer atau acara seremoni atau selebrasi saja tanpa kita mengharapkan adanya komunike atau kesepakatan bersama. Bayangkan acara yang besar ya disaksikan oleh seluruh dunia, Indonesia sendiri bahkan sidang Sambo harus ditunda karena acara ini. Ternyata hanya sebatas seremonial saja. Kalaupun ada komunike yang katanya dianggap hebat, ya komunikenya tidak menjawab persoalan dunia hari ini. Persoalan dunia hari ini adalah harga-harga inflasi karena perang Ukraina dan juga ketegangan di berbagai negara, di Taiwan, ya di Korea, itu kan harusnya diselesaikan, termasuk di Myanmar. Itu nomor satu prioritas. Kalau tidak ada komunike terkait itu, berarti ya ini persoalan sia-sia. Meskipun ada komitmen lingkungan, ya, misalkan ada juga minta Indonesia mengatasnamakan negara yang punya utang, meminta kepada negara-negara anggota G20 untuk merilis atau meringankan atau membebaskan utang-utang negara miskin misalnya. Tapi kan itu bukan persoalan hari ini. Ya. Persoalan besar hari ini adalah masalah perang. Makanya Elon sudah tahu jauh-jauh hari, makanya dia merasa tidak cukup prioritas untuk datang ke Bali karena tidak ada komunike atau tidak ada satu grand apa istilahnya ya, hasil yang masterpiece gitu loh. Yang bisa ditunjukkan dari G20 di tahun 2022 ini. Nah, ini akan kita lihat apakah kemudian nanti kan G20 di tahun 2023 di India. Apakah di India nanti akan jauh berbeda? Nah, menurut saya akan jauh berbeda karena India ini menarik ya. India, Modi sebagai presidennya tahun depan ya saya kira tetap Modi.
dia punya hubungan darah dengan Perdana Menteri Inggris, dan beberapa kali Modi juga memainkan peran politik dunia yang menarik ya. Dia ke Rusia, dia beli dari Rusia minyak, dia main-main juga ke Israel ya. Ini menunjukkan Modi itu punya satu keluasan ya, luas dalam melakukan geopolitik dibandingkan dengan Indonesia. Nah, saya kira ya hasilnya akan jauh berbeda kalau pemimpinnya secanggih itu ya, tentunya hasilnya juga akan secanggih pemimpinnya. Tapi kalau pemimpinnya sesederhana yang kita miliki, ya hasilnya jauh-jauh paling ya hanya komunike lah, komunike yang sebetulnya tidak substansial, yang terkesan keren, tapi sebetulnya itu bukan akar masalah. Ingat, akar masalah dunia itu ada 3 menurut saya. Pertama adalah mengenai kenaikan harga-harga, inflasi yang bersifat global. Dan itu harus diselesaikan secara global juga. Yang kedua adalah perang. Ini harus diselesaikan secara bersama-sama, tidak bisa 1-2 negara, ini harus global juga. Dan yang ketiga adalah naiknya cost of living dari masyarakat dunia. Kalau 3 ini tidak diadres, tidak disepakati, maka sia-sialah KTT G20. Dan saya kira saya dan Elon Musk ya punya pendapat yang sama bahwa ya ini hanya selebrasi saja KTT G20. Tidak ada hal yang bisa dibanggakan, tidak ada hal yang akan diingat dalam sejarah kemanusiaan bahwa ada pertemuan yang namanya G20 tahun 2022 yang berlangsung di Indonesia. Saya kira anak-anak kita, generasi yang akan datang tidak akan mendapatkan bacaan sejarah demikian, karena faktanya memang tidak ada satu hal yang besar ya selain hanya selebrasi saja. Demikian, Bro Mustafa. Sedikit ya. Elon Musk ini kan dianggap apa ya, pemimpin CEO teknologi yang agak beda gitu sama yang lainnya ya. Contoh sama Bill Gates, Mark Zuckerberg, yang atau bahkan Jeff Bezos ya, yang ini orang-orang yang irit bicaranya gitu ya. Tapi kalau Elon Musk ini kan justru pemimpin CEO teknologi yang ceplas-ceplos nih bicaranya gitu ya. Bicaranya ceplas-ceplos. Nah, sebetulnya nah ini terus yang terbaru itu kan masalah pembelian Twitter ya. Saya kan dengan pembelian Twitter, konon investornya ini kan dari pemerintah Saudi ya. Pemerintah Saudi dan Qatar ya, dari Saudi dan dari Qatar gitu. Ini kan yang menarik ini ya, sebenarnya yang dilakukan Elon ini, sampai Joe Biden mengatakan, nih Elon ini orangnya harus diawasi gitu loh, termasuk Twitter dan Elon Musk, karena dengan aksi korporasi pembelian Twitter oleh investor dari Timur Tengah ya, Saudi dan Qatar, ini menjadikan Twitter ini sekarang jadi perusahaan privat dibanding perusahaan publik yang sebelumnya harus banyak melaporkan kegiatan aktivitasnya gitu loh. Nah ini sebetulnya makanya, apakah memang Joe Biden ini menganggap Elon ini sebagai ancaman Amerika atau seperti apa, Pak? Gimana, Pak? Joe Biden menganggap Elon ini sebagai orang yang punya uang, artinya punya sumber daya untuk menaikkan lawan politiknya dia. Dan dalam politik Amerika, lawan politiknya Demokrat hari ini adalah Republik di Amerika ya. Dan Republik ini ya punya calon presiden, punya presiden dari Republik yang terakhir Donald Trump, dan Donald Trump sudah menyatakan siap berkontestasi untuk melawan Joe Biden ya. Dan saya kira ada satu apa istilahnya ya, persaingan politik di antara keduanya. Nah, ini menarik kalau kita melihat konteks politik Amerika ya, bahwa Amerika itu ya, ini menarik kalau kita bicara politik domestik, maka kita bisa membedakan secara lugas Demokrat dengan Republik ya, terkait banyak isu mengenai senjata, isu mengenai aborsi, itu mereka kelihatan di mana Demokrat akan lebih liberal, dia akan melawan aborsi, sementara Republik dia lebih konservatif. Tapi ketika bicara mengenai foreign policy atau foreign affair, kebijakan luar negeri, kita nggak bisa membedakan antara Demokrat dengan Republik, karena seolah-olah tiba-tiba jadi satu gitu loh. Mengenai sikap keduanya terkait dengan Israel, itu satu. Melihat politik
politik luar negeri terkait sikapnya dengan China itu satu. Ya, kecuali pencilan aja dengan Rusia, di mana kalau zamannya Demokrat, Hillary Clinton misalkan sangat memusuhi Putin. Tapi Republik zamannya Donald Trump itu tidak terlalu memusuhi, tetapi tidak berdamai juga. Ada sedikit perbedaan di situlah dalam konteks hubungannya dengan Rusia. Nah, jadi Joe Biden dengan Elon Musk itu merasa ini ada orang yang mensupport lawan politiknya, sehingga dia punya satu istilahnya kecemburuan ya, atau ini orang tidak hanya bisa menaikkan tapi jangan-jangan bisa juga menjatuhkan saya gitu. Makanya Joe Biden tidak terlalu respect dengan Elon Musk, begitu juga dengan Elon Musk. Nah, ketika Elon membeli Twitter ya, kan Elon punya dengan ceplas-ceplosnya kan dia punya value-nya adalah bagaimana dunia Twitter atau dunia maya itu harusnya bebas untuk semua orang selama dia bertanggung jawab bahwa itu adalah diri dia, bukan hoax. Makanya yang diminta sama si Elon kan adalah bisa nggak CEO Twitter yang lama itu membersihkan akun-akun hoax, akun-akun kosong. Fake akun. Nah, fake akun. Ternyata kan nggak bisa, makanya sempat tertunda. Nah, dia sekarang saya kira Elon sedang mengembangkan satu program, satu cara, prosedur di mana yang fake akunnya itu tereliminasi. Jadi hanya orang-orang benar yang bicara dan dia bertanggung jawab secara pribadi dan secara hukum apa yang dibicarakannya gitu. Nah, jadi kalau pertanyaannya Mustafa tadi apa sebenarnya yang men-trigger hubungan Elon dengan Joe Biden, ya saya kira perbedaan sudut pandang politik. Yang kedua, kalau kita lihat tadi ada contoh mengenai bagaimana otak mereka memandang dunia masa depan, tentunya berbeda antara Joe Biden dengan Elon. Mungkin Elon lebih sedikit berpikir ya udah kalau dunia multipolar kenapa kita jadi ributin. Artinya Elon mengakui keberadaan Rusia, Elon mengakui keberadaan China. Berbeda dengan paradigma banyak orang, terutama orang tua ya di Amerika yang menganggap Amerika ini negara super. Nggak boleh ada multipolar dalam dunia ini. Yang ada harus unipolar, dan itu pemimpinnya adalah Amerika dan Barat gitu. Makanya mereka mempertahankan supremasinya dan tidak membuka ruang untuk melakukan kolaborasi termasuk dengan Rusia gitu. Malah udah ini salah Rusia ini gitu lah. Malah dia ganggu Ukraina yang harusnya jadi buffer zone, negara netral, tetapi malah dipengaruhi untuk ikut NATO. Itu yang membuat kemudian perang itu terjadi kan. Bahwa ini ada provokasi Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa, dengan kelompok Barat, yang pada akhirnya Rusia merasa terancam. Kalau ini sudah menjadi negara sekutunya Barat, berarti sebentar lagi mereka akan bisa mengepung Rusia dari jarak yang lebih dekat. Itu kira-kira Bro Mustafa ya. Mungkin JSA kita ini, kita punya kesimpulan ya terkait Elon Musk ini. Di satu sisi ya kita menyayangkan lah perlakuannya terhadap KTT G20 yang kan presiden kita udah datang langsung gitu ya, termasuk Menko Marves yang sudah datang langsung, tapi ya akhirnya dia tidak datang dan hanya tampil virtual seadanya gitu, bahkan di luar wajar ya, dalam kondisi gelap-gelapan ya. Di situ kita menyayangkan ya Bang sebetulnya. Meskipun tadi dari diskusi kita punya satu kesimpulan ya dari kita bahwa ya memang terjadi perseteruan ya antara Elon Musk dengan Presiden Amerika Joe Biden. Itu Bang ya, kira-kira Bang ya. Perseteruan antara Elon Musk dengan Joe Biden sebagai seorang yang Demokrat. Iya. Tentunya kalau sebagai presiden kan dia harus menaungi semuanya. Tapi dia melihat Joe Biden sebagai Demokrat, dan Demokrat itu berbeda value dengan dirinya Elon gitu. Jadi ini yang satu-satunya menurut saya yang paling bisa diterima kenapa Elon Musk datang atau partisipasi G20 di dalam forum B20 itu sangat minim ya, sangat tidak menunjukkan satu nilai bahwa forum itu punya nilai yang begitu berharga, tapi menurut dia ini kan forum selebrasi ya. Demikian Bro. Oke, terakhir ya, Elon ini mungkin sosok lainnya dari Steve Jobs ya misalnya. Dulu kita
kenal ada pendiri Apple ya, Steve Jobs, yang juga sikapnya dan lain-lain kan memang agak nyentrik ya. Ya mungkin Elon adalah wujud lain ya dari Steve Jobs yang lain yang punya sifat eksentrik gitu ya. Itu mungkin Bang, betul dari saya. Elon memang pribadi yang menarik ya. Dia kalau dia yakin dia akan lakukan meskipun kadang-kadang nggak make sense, tapi ya dia yakin. Kayak misalkan membeli Twitter aja misalkan, ya dia pengen menunjukkan bahwa dia punya value yang berbeda dengan CEO Twitter sekarang, ya dia lakukan itu. Apakah kamu nanti Twitter akan menghasilkan profit? Saya kira jauh ya, tapi kelihatannya ini lebih kepada egonya Elon untuk melakukan akuisisi. Di samping ada juga analisis bahwa Elon juga sedang mengembangkan yang namanya artificial intelligence yang lebih masif ya, karena dia punya robot kan. Saya pernah nonton, dia ada robot yang dia akan jadi robot itu punya pengetahuan artifisial, tapi saya kira robot itu tidak bisa berfungsi optimal kalau dia tidak punya data percakapan orang. Nah, mungkin itu salah satu juga alasan kenapa dia ingin mengakuisisi Twitter, karena di situ kan percakapan orang akan direcord, decoding, dan dimanfaatkan untuk kebutuhan artificial intelligence-nya dia, sehingga robot ya yang katanya asisten manusia itu akan lebih bermanfaat buat perusahaannya Elon ya, agar perusahaannya makin laku gitu ya, dan dia makin tambah kaya lah. Kira-kira itulah. Jadi Elon ini orang yang sangat rasional. Ya, ini menarik Bang, apa yang Abang sampaikan. Berarti sebenarnya yang perlu kita gali adalah apa proposal Elon Musk kepada ini Timur Tengah, kepada Saudi dan Qatar sebagai investor yang memodali Elon untuk mengambil alih Twitter. Ini sebenarnya menarik. Kalau tadi kan harus ada tawaran kan pada investor, apa yang dia berikan. Ya, si Elon ini lebih kepada profit maximizing. Ya, dia setahu saya startup perusahaannya dia ya itu adalah mengembangkan mobil listrik di Israel. Saya ada baca buku Startup Nations itu, bagaimana Israel berubah menjadi negara startup, dan salah satunya Elon Musk. Dan dia merancang bagaimana pom bensin ada di daerah Tel Aviv dan sebagainya. Ya, dia merancang itu dan dia sukses. Kemudian dia merantau ke Amerika dan kemudian somehow dia bekerja sama dengan Arab Saudi dan Qatar, pakai uang mereka untuk beli Twitter. Jadi kalau dilihat di sini ya Elon tidak punya satu sikap politik ya, geografi. Oh ini Israel, oh ini Arab, saya harus deketin salah satunya ya. Tapi dia tadi dia karena borderless, tidak punya batas. Ya selama ada yang bisa percaya sama dia, uangnya bisa dipakai sama dia, ya dipakai. Nah itulah prinsipnya Elon ya. Saya kira dia manusia yang sebetulnya jauh lebih liberal dibandingkan Joe Biden kalau pendekatannya begini ya. Tapi dia ya somehow ya punya karakteristik, punya gaya yang tadi eksentrik yang Mustafa bilang. Kalau Bill Gates kan orangnya ya eksentrik juga sih, cuma dia nggak spoken lah, apa istilahnya, tidak bicara lantang, apalagi terkait politik praktis. Kalau si Elon kan dia bicara terbuka, presiden pun bisa dia lawan. Karena apa ya, dia make sense aja. Orang PDB-nya Indonesia sama value pasarnya dari Tesla itu masih tinggian Tesla loh. 1,7 ya triliun US dollar PDB-nya. Seluruh orang dikumpulin penghasilannya kira-kira 1,7 ya juta US dollar. 1,7 triliun US dollar. Nah, Tesla itu tercatat 2 triliun US dollar tahun 2020. Jadi dia lebih tinggi dari satu negara kita nih. Ya mungkin saja dengan kondisi begitu dia percaya diri dong, dengan apalagi ya presiden yang dipilih juga oleh para konglomerat di dunia, di Amerika. Jadi ya saya tahulah gitu. Mungkin Elon Musk mengatakan saya tahu lah Joe Biden itu siapa. Itu kan cuman sesuatu yang karena kita sepakat dia gitu. Kira-kira dia bagian dari deep state-nya Amerika lah. Elon Musk. Kita membicarakan tentang Elon Musk ini ya dan KTT G20 ya. Ya mungkin nanti kita akan sambung kembali Bang ya diskusi ini. Untuk malam ini kita cukupkan ya Bang ya tema tentang ini, pembahasan ini. Terima kasih Bang Matur atas kesempatannya. Kita berjumpa di kesempatan JSA di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.